Perang Dunia Kedua, sebuah bab gelap dalam sejarah manusia, menelan penderitaan hingga lebih dari 6 tahun. Sebuah catatan yang mengingatkan sejarah agar menolak lupa. Dunia saat itu nyaris kehilangan akal sehatnya. Kota demi kota hancur, peradaban luluh lantak, dan jutaan jiwa melayang sia-sia. Di Eropa, perang dinyatakan berakhir ketika Jerman menyerah pada musim semi tahun 1945. Namun, di belahan dunia lain, satu negara masih berdiri tegak, menolak tunduk, tak mau menyerah, dan terus tegak menantang. Negara itu bernama Jepang. Sementara Amerika Serikat yang pernah terluka dalam serangan mendadak ke Pearl Harbor kini telah bangkit. Namun demikian, dendam nasional masih ada, yang kemudian berubah menjadi tekad. Dari pertempuran di Midway hingga Okinawa, pasukan Amerika secara perlahan berusaha menekan Jepang. Namun, negeri Sakura itu tetap tak mau berlutut. Bagi Washington, perang ini seakan tak berujung, sebab invasi darat ke Jepang berarti jutaan korban baru akan jatuh. Muncullah satu keputusan yang ekstrem, mencari cara tercepat dan paling mematikan untuk mengakhiri perang. Di sebuah tempat rahasia di gurun New Mexico, ratusan ilmuwan bekerja di bawah proyek yang disebut Manhattan Project. Mereka melakukan penelitian yang kemudian menciptakan sesuatu yang belum pernah dikenal dunia, sebuah senjata dari kekuatan atom, sebuah bom dengan daya ledak luar biasa yang kemudian mengubah sejarah manusia selamanya. Pada musim panas 1945, konferensi Potsdam digelar. Saat itu, sekutu menuntut Jepang agar menyerah tanpa syarat, namun Tokyo tetap menolak. Kaisar Hirohito masih berharap bisa bernegosiasi demi menjaga martabat dan kehormatan bangsanya. Bagi Presiden Harry S. Truman, kesabaran sudah habis, harus ada keputusan cepat. Di tengah letihnya perang dan tekanan politik, lahirlah satu keputusan ekstrim dari Amerika, menjatuhkan bom atom ke Jepang. Sebuah pilihan yang dianggap Amerika sebagai tindakan efisien dan efektif. Satu ledakan untuk mengakhiri perang, meski harus menelan ratusan ribu nyawa. Namun, di balik alasan militer, juga tersembunyi motif politik tingkat dunia. Amerika Serikat sekaligus ingin menunjukkan pada dunia, terutama kepada Uni Soviet, siapa penguasa sejati pasca perang. Artinya, membuat bom atom tak sekedar hanya ingin menghentikan Jepang, tapi juga untuk menegaskan pada dunia atas dominasi Amerika di panggung global. Pagi, 6 Agustus tahun 1945, langit Hiroshima tampak tenang. Anak-anak berjalan menuju sekolah, para pekerja ke pabrik, dan sebagian warga sibuk memperbaiki rumah. Tak ada yang tahu bahwa dalam beberapa menit kota ini akan lenyap, hancur total. Tepat jam 8:15, sebuah pesawat pengebom B-29 bernama Enola Gay muncul di atas langit Hiroshima dan dari ketinggian 9.000 meter dijatuhkan bom yang diberi nama Little Boy. 43 detik kemudian, cahaya putih menyilaukan membelah langit dan dunia berubah selamanya. Dalam sekejap, suhu di pusat ledakan mencapai lebih dari 4.000 derajat Celcius. Logam meleleh, tubuh manusia menguap tanpa jejak. Gelombang panas membakar seluruh kota. Dalam radius 2 km, tak ada yang tersisa. Ribuan orang tewas seketika. Yang masih hidup berjalan tanpa arah. Tubuh mereka terbakar. Kulit menggantung dari tangan dan wajah. Sungai-sungai dipenuhi tubuh. Beberapa masih bernapas. Suara serak meminta air dan meminta tolong terdengar sayu. Lebih dari 70.000 orang meninggal dalam hitungan detik. Puluhan ribu lainnya menyusul akibat luka bakar, kelaparan, dan penyakit baru yang belum pernah dikenal radiasi. 3 hari kemudian, dunia kembali bergetar. Bom kedua, Fat Man, dijatuhkan di Nagasaki. Sekali lagi, puluhan ribu nyawa lenyap. Jepang pun akhirnya mengerti, ini bukan perang biasa, ini kehancuran total. Pada 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito berbicara untuk pertama kalinya kepada rakyatnya. Dengan suara yang berat, ia menyatakan bahwa Jepang menerima syarat penyerahan tanpa syarat dari sekutu. Ia tidak menyebut kata kalah, hanya mengatakan situasi perang tidak lagi menguntungkan bagi Jepang. Sebuah kalimat halus untuk kenyataan yang getir. Kekalahan
mutlak. Perang Dunia Kedua pun berakhir. Dunia bersorak lega, tapi di Hiroshima dan Nagasaki hanya ada sunyi dan tangisan. Tanah masih panas, udara syarat radiasi, para penintas, hibakusha, hidup dalam penderitaan panjang, rambut rontok, kulit rusak, dan kanker yang datang bertahun-tahun kemudian. Dari reruntuhan itu, Jepang berusaha untuk bangkit. Dalam beberapa dekade, negeri yang hancur total itu menjelma menjadi kekuatan ekonomi dunia. Mereka membangun dari abu, bukan untuk membalas, tapi untuk hidup. Namun bagi Amerika Serikat, kemenangan itu menyisakan beban moral. Para ilmuwan Manhattan Project menyesal. Mereka tak menyangka hasil kerja mereka akan memusnahkan begitu banyak nyawa tak berdosa, dan di seluruh dunia, perdebatan moral pun dimulai. Apakah bom atom benar-benar perlu? Ledakan di Hiroshima menandai awal dari era baru, era ketakutan nuklir. Tak lama setelahnya, Uni Soviet memiliki bom atomnya sendiri. Dunia pun terbagi menjadi dua kutub kekuatan besar, dan perlombaan senjata pun dimulai sebagai era perang dingin. Kini, manusia hidup di bawah bayang-bayang tombol pemusnah massal. Satu keputusan politik bisa menghapus kehidupan di muka bumi hanya dalam sekejap cahaya. Namun di tengah ketakutan itu, muncul kesadaran baru. Hiroshima dijadikan kota perdamaian. Setiap tahun pada tanggal 6 Agustus, lonceng perdamaian dibunyikan lembut namun bermakna dalam. Suaranya mengingatkan dunia bahwa perang tidak pernah benar-benar berakhir bagi mereka yang kehilangan segalanya. Jika ditarik ke akar terdalamnya, tragedi Hiroshima bukan sekadar akibat perang, tapi akibat keserakahan manusia atas kekuasaan. Perang dimulai karena ideologi dan politik. Namun kehancurannya terjadi ketika hati manusia kehilangan belas kasih, egois yang kemudian memakan banyak korban. Hiroshima menjadi saksi bahwa ilmu tanpa nurani hanya melahirkan neraka di bumi, bahwa kemenangan sejati bukan ketika musuh hancur, tapi ketika manusia berhenti membenci. Dari abu kota Hiroshima lahir satu pesan abadi bahwa perdamaian bukan hadiah, melainkan kesadaran yang harus diperjuangkan oleh setiap generasi ke generasi. Hiroshima, luka yang mengingatkan dunia bahwa dalam perang tak pernah ada pemenang sejati. Yang tersisa hanyalah kesedihan, kehilangan, dan bayang-bayang penderitaan. Kota yang dulu hidup seketika menjadi sunyi. Anak-anak kehilangan masa depan, keluarga tercerai-berai, dan generasi hancur dalam sekejap cahaya. Akankah egoisme masih mau menorehkan agenda ketiga